Menuju jam siang, mereka masih santai berkumpul di kamar Ustadz Junaid, membicarakan acara alumni hari ini, dan juga keadaan pesantren. Roy berniat untuk pergi ke pesantren siang ini juga, karena ia ingin melihat progres proyek setelah hampir 5 hari ia tinggal. Sebentar doang kok Pak Dharma, cuma mau lihat sebentar. Mungkin besok saya kesini lagi, jawab Roy. Antum gak capek Roy? Abis ada acara begini, tanya Ustadz Junaid. Saya malah seneng Tad, seru lihat anak-anak kerja. Antum ngusir Andi itu? Tanya Ustadz Junaid. Ngusir gimana maksudnya Ustadz? Emang saya ngusir kan? Emang saya yang ngusir kan? Ngusir supaya jangan ngedeketin istri cantik lu, ucap Roy lagi dalam hati mengingat istrinya itu. Tapi antum, waktu ngusir Andi datang ke rumah, entah kenapa ustadznya ini terlihat penasaran. Ia kan disuruh ustadznya buat datang, katanya Pak Ustadz yang izinin. Pak Ustadz sedikit tidak khawatir lagi dengan Andi, namun ia khawatir dengan Rohyan, terutama setelah mimpi itu. Ada saya Ustadz, gak bakalan berani ganggu. Si jaminan dia gak bakalan nekat lagi main ke pesantren. Tenang Ustadz, Andi gak bakalan berani ganggu Ustazah. Iya, dia lagi di kampus nih. Tetap aja ada perasaan takut dia ganggu Ustazah terus, jawab Ustadz khawatir. Roy berpikir sejenak tentang kekhawatiran Ustadznya itu. Kalau gitu nanti Roy ke pesantren. Jangan repot-repot Roy, gak apa-apa Ustadz. Cuma ngeliat. Ustazah gak bakal tahu. Tapi antum jangan pulang bareng Ustazah, nanti dia curiga, jawab Junaid beralasan. Sebetulnya ia merasa takut bila istrinya malah pulang dengan pemuda ini. Royan tersenyum. Saat hendak menyudahi pembicaraan, Ustadz Junaid menahan dan bilang sedikit ragu dan takut. Roy, waktu antum ke rumah, anak, antum ngeliat Ustazah. Seketika ada yang bangun tiba-tiba. Namun kali ini Roy memberitahu Pak Ustadz sedikit. Ya Ustadz, hati Pak Ustadz bergetar. Royan sudah melihat istrinya, berarti antum ngeliat dong. Tapi sebentar Ustadz, dalam hukum juga boleh kan kalau nggak disengaja begitu disebutnya sodako. Iya memang betul, tapi beruntung sekali anak ini bisa melihat istrinya. Pak Ustadz tertawa ketika mendengar Royan mengucap sodako. Sodako semprul itu. Sodako udah ngusir Andi yang naksir dia gitu, ucap Pak Ustadz. Semacamnya Ustadz. Pikirannya menerawang memikirkan istrinya sedang di kampus. Ada sedikit kekhawatiran sebenarnya setelah Royan mengucapkan itu. Ya sudah, nanti antum sekalian lewat coba lihat. Anak ingusan itu masih deketin juga. Ucapnya lagi mewajarkan kejadian tidak disengaja itu. Walau hatinya berdebar-debar saat ingat bila wanita secantik istrinya, berarti ia sudah tahu. Astajim, ucap Pak Ustadz lagi. Ini Nyai Haji, Royan mau pulang ke pesantren katanya sebentar, jawab Ustadz Junaid. Loh, bukannya masih nanti ke pesantrennya, tanya Nyai Laila. Iya Nyai, cuma penasaran sama kerjaan anak-anak seperti apa, nanti besok saya. Jangan dulu pulang, Abah Haji mau ngomong dulu sebentar, ucapnya. Di mana Ustazah? Di kamar sekarang, ia membalikan dan pergi menuju ke kamar via pintu contacting itu. Saat di dalam Abah Haji sedang santai. Antum mau ke pesantren ya? Tanya Kiai langsung karena mendengar desa-desu sambil di samping kamarnya. Iya Kiai, mungkin besok kesini lagi. Kenapa nggak sama aja sama kita? Ya sudah, hati-hati. Abah Haji cuma mau ngasih tahu. Abah Haji cuma mau ngasih tahu kamu. Jangan ada rasa khawatir. Bersikap tenang, Abah tahu kamu udah dapat info penyerangan itu. Antum berangkat kapan? Tanya Laila. Sekarang ini juga Nyai Kai. Sudah rencana dari tadi pagi. Abis reuni mau nengok proyek sebentar. Baju ngobrang Nyai. Saat Kiai tak mengomelinya menyebut itu dalam hatinya, Roy bebas memperhatikan. Ada salam dari Ustazah Ipa cantik. Katanya nanti pas syukuran pesta, ini antum harus datang. Gak ada yang bantu-bantu. Insya Allah Nyai. Bentar, Abah mau ke toilet dulu. Jangan dulu pulang, ucap Abah Haji. Saat masuk ke kamar mandi, Nyai memanggil Royan agar lebih sini, ucapnya. Roy mendekati
Dirinya ingin tahu apa yang hendak dikatakan. Kayaknya pelaku ada di reuni tadi. Roy kaget. Ucapnya Laila menutup mulutnya dengan satu jari itu. Hati-hati, jangan kasih tahu siapa dulu. Pak Kiai kayaknya ngelihat pelaku itu. Dari mana Nyai Haji tahu? Tanya Royan. Dia melihat cacing si kumpulan alumni itu. Cacing itu, udah antum gak bakal ngerti. Yang jelas, tahu kalau Abah Haji ngelihat pelaku itu. Abah memegang tangan ustazah tadi. Wangi. Ucap Bu Kiai pelan. Roy menjauh. Iya Nyai Haji. Ucapnya pelan juga. Nyai Haji menutup itu dengan jilbab kecilnya. Roy masih ingat. Mentang-mentang gak bisa diterawang. Ucapnya Laila. Tahu bahwa ilmu suaminya. Susah kalau udah deket Nyai Haji. Cantik. Ucapnya Roy mulai berani. Mentang-mentang gak bisa diterawangi suami makin berani antum. Ucapnya tanpa melihat matanya ustazah mengucapkan itu sengaja. Karena saat pintu kamar mandi terbuka, Roy menjaga jarak sebetulnya. Ada rasa khawatir dengan suaminya bila tahu tentang insiden tadi. Terutama saat Roy melihat sesuatu itu. Roy juga merasa khawatir. Anak berangkat Pak Kiai. Memang benar, anak itu memang bisa dibaca oleh suaminya. Punya ilmu apa anak itu? Kadang ustazah merasa bingung. Bahkan ustazah diam-diam pernah menjuluki pemuda itu dengan istilah pendekar. Konyol memang terdengarnya. Tapi memang itu yang ia lihat. Oke guys, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih dekat lagi. Merasa sedikit lega kejadian tadi tak diketahui suaminya. Sedangkan saat di mobil, Roy akhirnya halo-halo Bandung sambil ngebayangin Nyai Laila. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel-novel kami. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel selanjutnya.